Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ta'iman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan kita atas segala karunia nikmat yang Dia berikan kepada kita, terutama nikmat kita bisa menjalankan ketaatan, yaitu hadir dalam sholat maghrib berjamaah di petang hari ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Dan pada malam yang mulia ini kita masih sedikit menyelesaikan tentang haji, subjudul yang terakhir. Penulis berkata rahimahullahu ta'ala, muharramatul ihram, apa-apa yang diharamkan di dalam ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Ketika seseorang memakai pakaian ihram, ketika seseorang sudah masuk niat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, maka diharamkan atasnya menutup kepala rajul bagi seorang laki-laki. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki itu memakai 2 lembar kain yang tidak berjahit ujung satu ke ujung yang lain, gambarannya seperti handuk besar. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, artinya menggabungkan ujung satu ke ujung yang lain, baik itu dengan benang ataupun dengan yang semisalnya, peniti atau dengan kancing baju, ya itu pun tidak boleh. Jadi hanya bisa menggulung saja, ya, 2 kain yang menutup tubuhnya. Dan terlarang bagi seorang laki-laki adalah menutup kepalanya, baik dengan peci, topi, atau kain ihramnya dikudungkan di atas kepalanya, itu terlarang. Wa wajhul mar'ati, ya, dan wajah bagi seorang wanita, ya, tidak boleh seorang wanita yang berihram itu menutup wajahnya dengan apapun, ya, dengan apapun, baik itu dengan masker atau dengan cadar atau dengan kain dan sebagainya. Bisa dipahami dari ini berarti kalau di luar mereka saat memakai ihram itu disunnahkan atau diutamakan itu menutup. Ya, dari kalimat ini kan bisa dipahami, ketika memakai pakaian ihram, wanita itu tidak boleh menutup wajahnya. Berarti sebaliknya, kalau di luar itu, ya, di luar pelaksanaan ibadah haji dan umroh, maka sebaiknya seorang wanita menutup wajahnya.
Al-muhrimaini, baik dua-duanya itu dalam kondisi orang yang memakai pakaian ihram. Muhrim itu artinya orang memakai pakaian ihram. Ini menjadi kesalahan yang sudah sudah menjadi kebiasaan kita ya, menyebut muhrim itu salah ya. Seharusnya itu kalau yang dimaksud muhrim dalam bahasa kita itu mahram. Tapi kalau muhrim itu artinya adalah orang yang memakai pakaian ihram. Al-muhrimaini, baik duanya itu memakai pakaian ihram, au ba'dhihima, atau salah satunya yang memakai pakaian ihram. Ini dua-duanya tidak boleh, atau salah satunya ya yang memakai pakaian ihram juga tidak boleh. Artinya kalau dua-dua ya, seorang wanita satunya berihram, satunya tidak, maka ini tidak boleh menutup wajahnya. Atau dua-duanya ya, dua-duanya memakai pakaian ihram, maka dua-duanya juga tidak boleh. Wa izalatu dzufur wasya'ri, dan menghilangkan kuku serta rambut. Tidak boleh memotong kuku atau rambut saat sudah memakai pakaian ihram. Wa dahnu sya'ri ra'si, dan meminyai rambut kepala. Ya, meminyai dengan minyak apapun ya, itu tidak boleh saat seseorang memakai pakaian ihram. Wal lihyati, dan juga jenggot tidak boleh diminyai. Tapi kalau sebelum memakai pakaian ihram, maka justru hal-hal ini disunnahkan. Jadi seperti seseorang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia belum memakai pakaian ihram, maka disunahkan baginya memotong kuku, disunahkan baginya memotong rambut kumis, ketiak, kemaluan. Demikian juga meminyai rambutnya, meminyai rambut kepala ataupun jenggot, itu sebelum. Tapi ketika sudah masuk niat ihram, maka semua ini menjadi terlarang. Wa tatyibu jami'il badani, dan meminyai seluruh badan. Meminyai maksudnya minyak wangi. Itu tidak boleh seseorang pakai minyak wangi saat sudah berihram. Wa yahrumu 'aqdun nikahi, dan diharamkan juga melakukan akad pernikahan. Ya. Jadi terlarang ya ketika orang sudah berihram melaksanakan akad pernikahan. Kalau sebelumnya boleh, orang antum atau jenengan mau menikahkan anaknya ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, boleh selama belum melaksanakan umroh atau haji, memakai pakaian biasa kemudian menikahkan di sana boleh. Wal jima'u, dan jima' hubungan badan suami istri juga tidak boleh saat sudah memakai pakaian ihram. Kalau di luar itu boleh. Wa muqaddimatuhu, dan muqaddimahnya atau pemanasannya ya, artinya berjumbu dengan istri atau suami saat kita sudah memakai pakaian ihram itu haram. Wa itlafu kulli hayawanin, dan berburu atau membunuh setiap hewan bariyin darat, wahsyiyin liar, makulin yang bisa dimakan. Ya, jadi kalau orang sudah memakai pakaian ihram tidak boleh berburu hewan darat yang liar dan hewan itu bisa dimakan. Berarti kalau hewan itu laut boleh, hewan itu diternakkan boleh, hewan itu tidak bisa dimakan, seperti jenengan pas memakai pakaian ihram membunuh nyamuk, membunuh kalajengking, membunuh ular, itu boleh. Jadi yang tidak boleh adalah hewan darat liar ya. Liar itu berarti dia tidak diternakkan. Tapi kalau seperti ayam potong, jenengan pas pakai pakaian ihram jenengan nangkap ayam ya, atau beli ayam di toko, itu boleh dimakan. Makulin, dan hewan yang bisa dimakan. Kalau hewan nggak bisa dimakan ya nggak apa-apa. Saya pernah itu di hotel itu ada orang yang dicokot nyamuk, nggak berani ngeblek. Loh, kenapa Pak? Nggak boleh berburu hewan. Nah, ini belum baca kitab
madhab Syafi'i. Jadi ya sebenarnya bukan madhab Syafi'i, seluruh madhab pun ya menyampaikan yang tidak boleh dibunuh itu hewan yang bisa dimakan. Kalau hewan yang membahayakan seperti kayak tadi ya, seperti kalajengking atau kecoa atau mungkin nyamuk atau lalat, boleh saja. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan wanita hukumnya seperti laki-laki di dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, artinya ini berlaku pada wanita juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, bab masalah haji sampai 3 kali pertemuan sudah kita selesaikan. Tentu masih banyak yang belum bisa kita jelaskan lebih rinci karena kita memang hanya berkisar pada pembahasan kitab ini saja. Lebih lengkapnya tentu jenengan bisa membuka dalam kitab-kitab lain yang lebih detail dalam menjelaskan. Tapi saya kira 3 kali pertemuan ini sudah cukuplah jenengan untuk bisa berbekal diri untuk tindak haji dalam masalah keilmuannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.